Salam sejahtera rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pariwara Hukum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin sangat dicari bagi kalangan dosen dan mahasiswa, yakni bagaimana cara mencari rujukan jurnal ya sebagai referensi dalam mengirimkan karya ilmiah. Nah, kali ini saya akan membahas hal dimaksud mulai dari awal sampai akhir. Maka dari itu harap untuk disimak. Nah, baiklah, langsung saja langkah yang pertama untuk mencari jurnal ya. Dalam hal ini saya akan bahas dulu mengenai jurnal nasional. Yang pertama kita buka browser pada laptop atau PC masing-masing, kemudian kita masuk ke laman Google. Pada laman Google untuk mencari jurnal nasional, teman-teman bisa buka laman Sinta Kemendikbud ya. Oke, kita tuliskan saja Sinta Kemendikbud dan kita pilih yang paling atas ya, sinta.kemendikbud.go.id. Nah, teman-teman, setelah masuk di laman Sinta untuk mencari rujukan jurnal, dan tentunya ini adalah jurnal nasional terakreditasi, ya, teman-teman langsung pilih pada menu jurnal ya. Nah, ini klik jurnal, kemudian silakan cari, ketikkan kata kunci jurnal yang teman-teman cari. Nah, dalam hal ini saya akan coba mencari jurnal hukum ya. Nah, kita ketikkan saja langsung ya, jurnal hukum ya. Kita ketikkan kata kuncinya hukum, kemudian tekan enter. Nah, ini setelah kita masukkan kata kuncinya muncul ya beberapa jurnal hukum yang terakreditasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Atau untuk bidang ilmu yang lain juga silakan dicoba, misalkan ekonomi, politik dan sebagainya. Teman-teman cukup mengetikkan kata kuncinya. Nah, ini dalam pencarian jurnal hukum teman-teman bisa lihat sendiri ada banyak sekali ya jurnal-jurnal hukum yang terakreditasi lengkap dengan penerbitnya, kemudian link artikel ya atau link maksud saya link jurnal yang dituju. Nah, saya akan coba buka salah satu jurnal ya, misalnya ini saya akan kunjungi jurnal Al-Hikam ini ya. Nah, kita cukup klik di sini ada website ya, kita klik website dan ini nanti akan diarahkan langsung pada laman jurnal ya. Nah, ini sudah saya klik. Nah, kita langsung diarahkan pada menu jurnal yang kita tuju ya. Dan ini sudah pasti skupnya atau ruang lingkupnya adalah hukum, karena tadi kata kuncinya kita memasukkan jurnal hukum ya. Nah, di sini juga teman-teman juga bisa lihat ya indeks ya dari atau lembaga pengindeks dari jurnal yang kita tuju. Misalnya di sini ya jurnal Al-Hikam terindeks Sinta 1 ya akreditasinya, kemudian juga terindeks di Scopus ya. Jadi kalau teman-teman mencari rujukan jurnal di Sinta ini maka bisa dipastikan itu valid ya. Kalau dia terakreditasi maka itu betul-betul terakreditasi ya. Kalau dia terindeks Scopus maka dia akan ada keterangannya indeks Scopus gitu. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat ini. Kemudian kita coba lagi ya mencari jurnal yang terakreditasi internasional gitu ya. Nah, ini ada, kalau teman-teman cari di internet mungkin nanti tidak begitu valid ya, tapi untuk mencari jurnal internasional bereputasi baik itu terutama Scopus ya, teman-teman bisa langsung saja menuju ke laman scopus.com ya. Nah, ini ya scopus.com, kemudian kita tunggu sampai nanti masuk ke laman Scopus resminya. Oke. Nah, ini teman-teman kita sudah masuk ke laman Scopusnya ya. Nah, bagaimana untuk mencari jurnal misalnya? Kita langsung menuju ke menu search ya. Oke, kita klik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ya. Ada banyak sekali jurnal. Nah, tapi untuk mengerucutkan jurnal tertentu yang kita cari, teman-teman bisa pilih di bagian
title ya. Saya sarankan di bagian title. Nah, kemudian teman-teman ketikkan kata kunci jurnal yang teman-teman cari. Misalnya saya akan umpamakan lagi itu adalah jurnal hukum atau law ya. Kemudian pilih find source ya. Oke. Nah, ini ada banyak sekali jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus ya. Sekaligus melalui laman ini teman-teman juga bisa melihat reputasi jurnalnya ya. Misalnya kita coba klik ya jurnal Artificial Intelligence and Law ya, kita klik. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ya, dia terindeks Scopus itu dari tahun 1992 sampai 1993, kemudian diperpanjang lagi 95 dan lanjut sampai sekarang atau sampai saat ini jurnal ini masih terindeks aktif pada Scopus. Nah, ini yang tadi saya katakan, teman-teman bisa sekaligus mengecek reputasi jurnal seperti saya skornya ya tahun 2022 itu 8,7, SJR-nya 1,544 ya di tahun 2022. Nah, ini untuk saya skor, SJR dan sebagainya ini dia belum update ya teman-teman ya, masih di tahun 2022. Nah, ini kemudian untuk jurnal yang lain teman-teman tinggal ketikkan saja kata kuncinya di bagian sort ya, nanti akan diarahkan pada jurnal yang kita tuju. Misalkan jurnal ekonomi ya, teman-teman bisa ketikkan kata kuncinya ya ekonomik misalnya. Oh, di sini tidak ada, coba kita ketikkan kata kunci yang lain, biasanya akan langsung muncul ya. Nah, ini misalnya economic and law ya, economic law dia skopnya ini bidang ekonomi dan bidang hukum. Oke, kita klik. Nah, ini juga langsung muncul ya. Dan ini kalau jurnalnya discontinue juga akan bisa dilihat ya di laman Scopus. Misalnya ini ya, jurnal ini aktif terindeks di Scopus itu sejak tahun 2013 sampai 2023. Artinya saat ini tahun 2024 sudah tidak terindeks lagi aktif di Scopus. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui kuartil ya, atau yang kita kenal dengan Q1, Q2 ya, sampai Q4 untuk jurnal bereputasi Scopus ini. Teman-teman untuk referensi saja walaupun mungkin tidak begitu valid, bisa membuka laman baru yaitu Simago ya. Oke, Simago. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini jurnal Scopus yang kita tuju itu berada pada kuartil berapa ya. Apakah kuartil 1, 2, 3 atau yang terakhir itu ada kuartil 4. Nah, ini kita tunggu dulu ya sampai masuk ke laman Simago. Oke, nah ini sudah masuk ya teman-teman. Kemudian jurnal yang teman-teman akan tuju itu bisa dimasukkan. Misalnya, oke kita cari tadi ya, karena ini sudah discontinue, kita cari yang masih aktif di Scopus ya. Misalnya kita klikkan di sini tadi kata kuncinya jurnal Scopus di bidang hukum. Oke, kita klik. Oke, coba saya cari dulu. Kita hapus dulu kata-kata kunci yang lain, kita masukkan lagi. Oke. Lalu misalnya enter. Nah, ini sudah ketemu ya jurnalnya, kita coba cek. Nah, ini masih aktif 2022 ternyata terakhir aktifnya. Oke, kita coba lagi masukkan kata kunci yang lain, coba untuk mencari jurnal yang sampai saat ini masih aktif. Oke, kita find resource. Nah, ini ya jurnalnya Artificial Intelligence and Law ya, masih aktif terindeks di Scopus sampai saat ini ya, to present ya. Kita akan ketahui kuartilnya ya dari jurnal. Kita copy saja. Oke, kemudian kita cek di Simago. Kita paste, kemudian enter. Oke, kita tunggu. Nah, ini jurnal yang tadi kita cari ya, kita klik. Oke, nah ini teman-teman bisa scroll ke bawah untuk mengetahui kuartil jurnal yang dituju ya. Oke, kita scroll, nanti akan diarahkan pada kuartil jurnal yang bersangkutan. Kuartilnya teman-teman bisa lihat di sini ya, kuartil 1 ya, artikel ini jurnal ini kuartilnya itu kuartil 1, artinya kuartil yang paling tinggi atau ya bisa kita katakan
yang paling bagus ya tingkatannya, karena kuartil itu mulai dari kuartil 1 sampai dengan kuartil 4 untuk jurnal yang terindeks pada Scopus. Nah itu mungkin teman-teman, barangkali ada teman-teman yang saat ini sedang mencari jurnal rujukan untuk baik itu sebagai syarat kelulusan maupun hal-hal yang lain ya. Kalau dosen biasanya untuk syarat atau memenuhi Tridharma perguruan tinggi bidang publikasi gitu ya, bidang penelitian. Sekian untuk konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari jurnal rujukan untuk mengirimkan atau mensubmit artikel. Selanjutnya saya mohon dukungan teman-teman terhadap channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share agar saya lebih semangat dalam memberikan konten-konten bermanfaat lainnya. Demikianlah dari saya, selamat menjalankan aktivitas, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.